Bismillahirrahmanirrahim. Nasta'inu billah. Kita hari ini akan membahas hadis yang ke-19. InsyaAllah ini hadisnya cukup panjang, tapi Masya Allah hadisnya luar biasa ya. Kalau kita benar-benar memahami hadis yang ke-19 ini, maka niscaya kita akan berbahagia baik itu di dunia maupun di akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yakni Abdullah ibnu Abbas. Ada yang sudah kenal belum? Baik, Abdullah bin Abbas ini adalah putranya Abbas. Abbas itu pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Abdullah bin Abbas siapanya Rasulullah, ibu-ibu? Sepupu. Nah, Abdullah bin Abbas ini biasanya kalau di dalam hadis-hadis disebut dengan Ibnu Abbas. Jadi ibu-ibu, kalau misalnya di dalam hadis itu ada Ibnu Abbas, ketahuilah bahwasanya yang dimaksud di sini adalah Abdullah bin Abbas. Ayahnya beliau adalah Abbas, yakni paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbas ini termasuk pamannya Rasulullah SAW yang membela Rasulullah SAW. Ya subhanallah. Beliau adalah orang yang ketika tahu ada yang memberikan kemudaratan kepada Rasulullah SAW, beliau membela ya. Jadi subhanallah, beliau sangat-sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibunya Abdullah bin Abbas ini adalah Ummul Fadl. Ya, baca lagi. Kita pernah membahas, saya ingat betul, kita pernah membahas yakni biografi Ummul Fadl atau biasanya kita sebut namanya Lubabah. Jadi subhanallah, Abdullah bin Abbas nih ibu-ibu lahir ke dunia dalam keadaan ibunya sudah muslimah, ayahnya sudah muslim. Ya subhanallah, beliau benar-benar menjadi seorang anak yang berada di dalam lingkungan yang sangat-sangat luar biasa, di mana ibunya itu adalah seorang sahabiah, ayahnya seorang sahabi, di mana ibunya adalah orang yang beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, ayahnya pun demikian. Maka tidak heran Abdullah bin Abbas ini dari kecil, Masya Allah, terkenal kecerdasannya. Jadi subhanallah, Abdullah bin Abbas ini kalau diajak bermajelis ya, beliau itu Masya Allah sangat gemar mencintai ilmu. Kira-kira ibu-ibu, apa yang menyebabkan Abdullah bin Abbas ini mencintai ilmu yang sangat-sangat luar biasa? Masya Allah, karena beliau punya orang tua yang mencintai ilmu. Pelajaran untuk kita sebagai orang tua, kalau anak-anak kita ingin cinta dengan ilmu, maka mulailah terlebih dahulu dari kita sebagai orang tuanya. Bagaimana mungkin anak-anak akan mencintai ilmu kalau kita sebagai orang tuanya justru mencintai drama-drama Korea, mencintai sinetron. Hari ini kita belajar, hari ini kita salat, hari ini kita berpuasa, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan salih dan salihah anak keturunan kita. Amin Allahumma amin. Dan Abdullah bin Abbas ini pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya Allahumma, ya Allah, kata Rasulullah, faqihu fid din wa'allimhu fit ta'wil. Doanya bagus. Boleh enggak kita berdoa begini? Boleh. Berarti kalau kita yang berdoa Allahumma faqihni fid din wa'allimni fit ta'wil. Ini doanya Rasulullah SAW untuk Ibnu Abbas. Allahumma ya Allah faqihu, jadikanlah Ibnu Abbas orang yang paham dengan agama, wa'allimhu fit ta'wil, dan jadikanlah Ibnu Abbas orang yang paham dengan ilmu tafsir. Ibu-ibu kalau mau berdoa untuk kita, diri kita, maka doanya Allahumma faqihni fiddin wa'allimni fit ta'wil. Ni itu ya Allah, saya memohon untukku dipahamkan dalam urusan ilmu agama dan urusan untuk bisa mengetahui ilmu tafsir. Ya, pahamkanlah ia di dalam ilmu agama serta ilmu tafsir atau serta tafsir. Allahumma faqihu fid din wa'allimhu fit ta'wil. Kita lanjutkan ya ibu-ibu. Ibnu Abbas ini usianya 71 tahun. Jadi lebih lama dari usianya Rasulullah SAW. Beliau meninggal pada tahun 68 Hijriah. Coba sekarang ibu-ibu lihat. Berarti Ibnu Abbas lahir pada tahun berapa? Yo dihitung. Ibnu Abbas usianya 71 tahun. Beliau meninggal pada tahun 68 Hijriah. Berarti beliau lahir kapan? Ahsantun najamian, bagus. 3 tahun sebelum hijrah. Ya, jadi Ibnu Abbas dilahirkan di kota Makkah.
yaitu 3 tahun sebelum hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Masya Allah. Nah, Ibnu Abbas itu, ibu-ibu, waktu beliau masih kecil, karena beliau itu Masya Allah walaupun usianya kecil, tapi dibiasakan oleh ayahanda beliau untuk berjumpa dengan orang-orang besar, maka walaupun fisiknya kecil, tapi Masya Allah pikirannya sudah besar, sudah mampu untuk melihat apa yang disampaikan oleh orang dewasa. Ya, Masya Allah. Coba ibu-ibu, kita punya anak ya. Anak kita itu dibiasakan duduk di majelis ilmu misalnya. Dan ini saya rasakan sendiri ketika putri kami itu mondok. Di pondok itu ada berbagai macam level. Jadi dia paling kecil waktu itu, teman-temannya sudah besar-besar. Ada yang sudah menikah, ada yang masih level SMA. Subhanallah, saya lihat itu yang akhirnya membuat lebih dewasa. Subhanallah. Begitulah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas walaupun fisiknya kecil ya, usianya kecil, tapi beliau sudah bisa menangkap apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika beliau dibonceng oleh Rasulullah SAW. Dibonceng dengan menggunakan apa kira-kira ibu-ibu? Bisa unta, bisa kuda, bisa keledai. Ya, karena 3 hewan ini yang biasanya membawa para sahabat dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika berada di belakang, Rasulullah SAW memberikan nasihat-nasihat terbaiknya untuk Ibnu Abbas. Kata beliau, ya gulam. Gulam ini bu, bahasa Arabnya gulam, bahasa Indonesianya wahai anak kecil. Jadi kalau ada anak kecil tuh kita bilang ya gulam, itu artinya wahai anak kecil. Inni u'allimuka kalimat. Kata Rasulullah SAW, wahai anak kecil, aku akan mengajarimu beberapa kalimat, ya, beberapa nasihat. Subhanallah ibu-ibu. Mutiara hikmah yang bisa kita ambil nanti ya, diingatkan bahwasanya Rasulullah SAW itu sangat mencintai ilmu. Dimanapun berada, beliau senantiasa ingin memberikan manfaat yang banyak untuk orang lain. Ketika beliau membonceng Ibnu Abbas, beliau pun mengajarkan ilmu. Dan yang namanya belajar itu di mana saja, tidak harus di formal ya. Di formal boleh belajar, yang tidak formal juga tambah belajar lagi. Kemudian Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas yang pertama, idza sa'alta fasla ihfadillaha tajidhu tujahak. Katanya Rasulullah SAW, ihfadillah, wahai Ibnu Abbas, jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Maksudnya seperti apa? Mungkin teman-teman akan bertanya, apakah kita menjaga Allah gitu ya? Yang dimaksud di sini menjaga Allah itu maksudnya adalah yang pertama. Jadi ibu-ibu nanti kalau menerangkan hadis ke-19 ini bisa tahu, oh artinya begitu. Yang pertama, menjalankan perintah-perintahnya Allah. Ini yang arti dari menjaga Allah. Allah perintahkan kita di bulan Ramadan untuk berpuasa, kita puasa. Allah perintahkan kita untuk salat 5 waktu dalam sehari semalam, kita salat. Allah perintahkan kita untuk berbakti kepada suami kita, taat pada suami kita, kita berbakti. Yang kedua, poin menjaga Allah itu adalah menjauhi larangan-larangannya. Allah melarang kita untuk bermuamalah dengan riba, kita jauhi. Allah melarang kita untuk berbuat zina, kita jauhi. Allah melarang kita untuk berghibah dengan lisan, meminum khamar, memakan harta anak yatim, gitu kan ya. Kemudian uququl walidain. Uququl walidain itu adalah kebalikan dari birrul walidain. Kalau birrul walidain kan berbakti. Berarti kalau uquq apa bahasa Indonesianya? Durhaka kepada orang tua. Nah, ini semuanya kita jauhi karena itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, yang dimaksud dengan menjaga Allah adalah membenarkan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yakin pasti apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an itu semuanya benar. Pasti apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya itu semuanya benar. Ya. Ini harus benar-benar kita yakini, Bu. Jangan sampai kita belajar, kita tahu apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa-apa yang ada dalam hadis tapi nggak mau beriman. Seperti orang apa ini? Orang Yahudi. Orang Yahudi itu dia tahu akan muncul seorang nabi,
pengetahuan mereka akan muncul Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana mereka mengetahui anaknya mereka sendiri. Paham banget, tapi mereka tidak mau beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka nggak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Artinya berarti mereka belum menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir dalam menjaga Allah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tata cara yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rangkumkan lagi sini. Menjaga Allah. Menjaga Allah tadi yang pertama poinnya apa Ibu-ibu? Yang kedua, menjalankan perintah, nanti ibu-ibu kasih contoh sendiri ya. Menjauhi larangan. Yang ketiga, apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Boleh nggak kalau kita cuma membenarkan yang ada di dalam Al-Quran, Bu? Boleh nggak kita hanya dalam rangka menjaga Allah itu kita hanya membenarkan apa-apa yang ada dalam Al-Quran saja? Apakah hanya cukup dalam Al-Quran atau harus dengan sunnah, Bu? Dengan hadis? Dengan hadis. Karena terkadang ada kata-kata di dalam Al-Quran itu yang penjelasannya didetailkan di dalam hadis. Contohnya adalah kata-kata salah. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa aqimus salah. Wa aqimus salah ini ada nggak di dalam Al-Quran? Ada. Tapi disebutkan nggak di dalam Al-Quran? Salat itu ada duhur, ada asar, ada maghrib. Nggak ada ya? Berarti kita harus bisa memahami apa-apa yang ada dalam Al-Quran dan dalam hadis. Kenapa saya menekankan ini, Bu? Karena di Indonesia yang tercinta ini ada kelompok yang menamakan dirinya Qur'aniyun. Orang-orang yang uplek-upleknya mempelajari Al-Quran saja. Ya. Dan kelompok ini sangat-sangat besar di Indonesia. Ya, mungkin ibu-ibu pernah lihat di mana terus plang-plang gitu ya. Sampai sudah ada plang-plangnya. Artinya komunitasnya sangat-sangat besar. Mereka nggak mempelajari hadis Nabi. Padahal tidaklah kita mengetahui kedetailan dari perintah Allah yang ada dalam Al-Quran kecuali dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Yang keempat apa Ibu? Beribadah dengan mengikuti Rasulullah ya. Gitulah ya. Keempat poin ini Bu tidak akan bisa kita dapatkan kecuali kita harus berilmu. Kecuali apa Bu? Berilmu. Kita nggak bisa mendapatkan keempat ini kalau kita tidak berilmu. Kita tidak tahu apa sih yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, dosa-dosa apa. Dan kita juga nggak bisa mana yang ada dalam Al-Quran dan mana yang ada dalam hadis. Serta beribadah kepada Allah tidak akan bisa benar kecuali kita harus berilmu. Maka rajin-rajin datang ke majelis ilmu. Tujuannya adalah agar kita bisa beribadah secara maksimal. Nah, kalau kita sudah 4 perkara ini sudah kita lakukan ibu-ibu, maka bonusnya dapat bonus dari Allah. Apa bonusnya? Bonusnya Allah akan jaga kita. Ihfadillaha yahfadka. Barang siapa yang dia menjaga Allah, yang artinya menjaga Allah ini berarti 4 perkara ini dilakukan, maka bonusnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penjagaan Allah itu terbagi menjadi 2, di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Ini penting bagi kita Bu, penjagaan Allah di dunia dan di akhirat. Ada yang mau memisalkan di dunia misalnya bagaimana? Di dunia itu Allah jaga anggota tubuh kita. Mata kita, telinga kita, kaki kita, tangan kita. Tidaklah kita melakukan sesuatu kecuali yang Allah ridai. Subhanallah. Kaki mau melangkah ke sebuah tempat yang tidak Allah ridai, Allah jaga. Tangan mau berkomentar sesuatu yang buruk, Allah jaga, nggak jadi. Lisan mau berkata-kata yang kotor, Allah jaga. Mata mau melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, Allah jaga. Bahkan para ulama mengatakan penjagaan Allah kepada seorang hamba itu bukan hanya dijaga untuk tidak bermaksiat kepada Allah, tapi lebih dari itu Allah jaga fisiknya sampai sepuh. Ya Masya Allah. Allah jaga pendengarannya, walaupun sudah tua masih bisa mendengar dengan baik. Allah jaga akalnya, walaupun sudah tua dia tidak pikir
pikun, ya. Allah jaga kakinya, walaupun sudah tua masih bisa berjalan dengan gesit, ya. Bahkan dulu ada seorang sahabat itu sudah sepuh lompat-lompat boleh. Sampai para sahabat lain bertanya, ini udah sepuh kok lompat-lompat gitu ya. Kata beliau, ini karena dulu waktu masih muda saya menjaga Allah. Maka ini bonusnya. Pernah nggak ibu-ibu ketemu orang tua begitu? Siapa yang pernah? Usia berapa bu? 90. Masya Allah, pendengarannya masih benar ya. Masya Allah, penglihatannya juga, kakinya juga, Masya Allah, akalnya juga tidak pikun. Dan subhanallah, pernah ada orang yang dia masa mudanya senang baca Al-Quran bu, di usia tua ini dijaga oleh Allah. Pernah ada yang cerita ya, dan ini orang tua ini ada di Riyadh, dan waktu sudah tuanya, orang tua ini masih diberikan ingatan yang tajam. Coba aja kita bisa lihat para ulama ya, subhanallah. Kita lihat para ulama, mereka itu adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah. Masa tuanya mereka, subhanallah, masih diberikan kesempatan untuk mengajar. Saya pernah berjumpa dengan seorang guru, seorang syekh di Yaman. Syekh itu memiliki hobi mengajar. Ya, subhanallah. Sudah sepuh, tapi beliau itu sendirian aja, nyupir mobil sendirian, nggak ada drivernya. Beliau kalau turun dari mobil, murid-muridnya mengelilingi beliau. Beliau duduk sama dengan muridnya, duduk, kata suami cerita, duduk di bawah. Murid-muridnya pada tanya, ya Syekh, apa hukumnya ini? Syekhnya jawab, ini hukumnya ini hukumnya ini, ini hukumnya ini, ini hukumnya ini, terus. Padahal beliau sudah sepuh, Masya Allah, rambutnya sudah putih semua, Masya Allah. Tapi Allah jaga tuh, subhanallah. Sampai sepuh, jarang sakit. Beliau juga bilang begitu. Saya itu jarang sakit. Nah, termasuk dari penjagaan Allah, termasuk Allah berikan ia kesehatan. Ya, subhanallah. Jadi jarangnya sakit ya, Masya Allah. Lihat ibu-ibu, barang siapa di antara ibu-ibu yang menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah, mungkin bagi kita itu adalah sesuatu yang melelahkan, tapi ternyata Allah ganti dengan kesehatan. Masya Allah, tabarakar rahman. Saya mau bertanya kepada Ibu Uli. Ibu Uli setiap hari turun naik gunung tuh, menurut kita ibu-ibu, jam berapa Ibu Uli berangkat? Sore ya. Kalau bukan bulan Ramadan sore ya, sampai malam ya. Habis duhur sampai malam datang. Itu tiap hari ya Bu, hampir ya. Menurut ibu-ibu, capek nggak tuh? Tiap hari Bu, ke lereng Merapi, ibu-ibu baru ke rumah Mutiin itu sepekan sekali kan? Nah, ini tiap hari ya. Menurut kita itu, di mata kita itu melelahkan. Tapi subhanallah, orang-orang yang punya semangat untuk berdakwah, semangat untuk benar-benar menyebarkan ilmu, menurut Ibu Uli itu adalah kelelahan atau kebahagiaan? Subhanallah, itu Allah jaga ibu. Jadi bentuk penjagaan Allah itu diantaranya Allah jaga hamba-hambanya dengan diberikan nikmat sehat. Subhanallah. Dan sesungguhnya apapun yang saat ini kita lakukan di dunia, wahai akhwati, saudari-saudariku, jangan pernah kita mengatakan ini melelahkan, karena setiap detik yang kita lakukan untuk Allah, Allah catat pahala. Ya, subhanallah. Ibu-ibu sekarang nih bulan Ramadan mentaati Allah dengan cara berbakti kepada suami, memasakkan makanan untuk berbuka, memasakkan makanan untuk sahur. Walaupun itu melelahkan, tapi buatlah bahagia, karena disitulah kita akan dimudahkan untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada lagi yang namanya keluhan, nggak ada, karena Allah jaga kita, subhanallah. Nah, termasuk di dalamnya ibu-ibu ya, bukan hanya kita yang dijaga. Kalau kita benar-benar telah menjalankan keempat ini, maka bukan hanya kita yang dijaga oleh Allah di dunia ini, tapi anak keturunan kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ibu-ibu boleh baca di surat Al-Kahfi. Di situ ada ya cerita di mana hartanya seorang anak itu dijaga oleh Allah. Kemudian ditanya oleh Nabi Musa, kenapa itu dijaga? Karena dia dulu punya orang tua yang salih, punya orang tua yang salihah. Maka kalau kita pengen kita nanti meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan anak-anak kita dijaga oleh Allah, selagi kita masih hidup, jagalah Allah. Kalau orang sudah benar-benar menjaga Allah, nggak ada kekhawatiran lagi nanti gimana kalau saya meninggal duluan. Pekan kemarin saya sama Ummu Azam bilang ke saya begini, Ustazah, saya kalau bulan Ramadan tuh ya Allah gitu ya, ya Allah saya tuh punya sakit yang mana nanti kalau saya meninggal saya nitip Azam, katanya gitu ya, kata Ummu Azam. Saya katakan ini kepada Ummu Azam, ya Ummu Azam, kalau sekarang Ummu Azam benar-benar menjalankan perintah Allah, maka tak ada yang perlu ditakuti. Walaupun kita sudah meninggalkan anak-anak kita, kita
sudah berada di kubur, Allah akan kasih ganti kita yang menjaga anak-anak kita nanti. Jadi nggak usah perlu khawatir ibu-ibu. Nanti bagaimana kalau kita meninggal duluan? Nanti bagaimana kalau orang tua kita meninggal duluan? Saya pernah berjumpa dengan seorang mahasiswi di Yogyakarta ya. Sudah semester 9 belum rampung-rampung. Dibawa sama temannya ke rumah. Waktu itu masih di Kemuning, di daerah Gedong Kuning. Dibawa ke rumah saya Buli. Kata temannya, ustazah, teman saya ini, dia itu selalu memikirkan setiap hari nggak bisa tidur karena memikirkan nanti kalau saya meninggal duluan, gimana orang tua saya? Kalau orang tua saya meninggal duluan, saya belum menikah, nanti bagaimana? Terus saja. Sampai waktu tidur pun, kata temannya yang bawa ke tempat anak itu, ke tempat saya itu, sampai waktu tidur pun teman saya ini sering kali tuh saya lihat, karena mungkin diceritain ya temennya tuh seperti itu. Terus saya bincang-bincang dengan fulanah itu, kata fulanah, ustazah saya tuh punya kekhawatiran yang berlebihan. Terus saya bilang, apa yang engkau khawatirkan? Semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau ibu mau meninggal duluan, ayah mau meninggal duluan, maka jangan takut. Engkau menjaga Allah, Allah akan datangkan suami yang terbaik untukmu. Kalau engkau meninggal duluan, jangan takut bagaimana dengan ibuku, bagaimana dengan ayahku. Ada kakak-kakakmu yang akan menjaga ibumu. Allah yang akan menjaga ibumu. Subhanallah. Kemudian saya sarankan beliau untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, untuk memperbaiki ibadahnya. Masya Allah, hari ini saya mendengar beliau sudah menikah. Ya, Masya Allah. Lihat, orang yang penuh kekhawatiran di dalam kehidupannya, ibu-ibu, itu akan mudah sakit, ya kan? Akan senantiasa galau, nggak ada ketenangan di dalam jiwanya. Maka catat nih, ihfadillaha yahfadka. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Jaga Allah. Allah yang akan jaga kita. Allah yang akan jaga anak-anak kita. Allah yang akan jaga pasangan kita. Bahkan Allah yang akan jaga harta kita. Jadi sebenarnya asuransinya kaum muslimin itu bukan asuransi dengan kita memberikan harta, tapi asuransinya kaum muslimin adalah dengan menjaga perintah-perintah Allah. Allah jaga harta kita, Allah jaga rumah kita, Allah jaga kendaraan kita. Subhanallah. Ini yang seharusnya kita lakukan ibu-ibu. Dan ini adalah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Ya, subhanallah. Kemudian yang kedua, penjagaan Allah di akhirat. Ya, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga, akan memberikan kepada orang-orang yang semasa di dunianya menjaga Allah subhanahu wa ta'ala dengan memberikan surga untuknya. Ya, subhanallah. Allah akan menjaga orang-orang yang di dunia menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah, di mana orang-orang ketika itu berdiri, hamba-hamba Allah berdiri lama sekali di mahsyar untuk mendapatkan, ya, berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan masukkannya terlebih dahulu. Dan kita bersyukur kepada Allah karena kita dijadikan oleh Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Nabi Muhammad akan dihisab yang pertama kali dari umat-umat sebelumnya. Ya, subhanallah. Dan umatnya Nabi Muhammad akan diberikan syafaat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bersyukur. Dulu para nabi, para anbiya, mereka memiliki doa yang akan Allah ijabah. Semuanya sudah dipakai waktu di dunia, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, aku akan simpan doaku nanti di akhirat. Aku meminta kepada Allah agar Allah memberikan syafaat untuk umatku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga lisan-lisan kita tidak akan pernah bosan di dalam berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga diri kita senantiasa mengikuti apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Baik, kemudian yang kedua, nasihat Rasulullah SAW, idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ini merupakan sebuah perkara yang luar biasa. Berdoa. Doa itu adalah ibadah, bahkan induknya ibadah. Dan kita di bulan Ramadan, ibu-ibu, memiliki doa yang mustajab. Jangan pernah bosan meminta kepada Allah Azza wa Jal. Sampai para ulama zaman dahulu, garam habis di dapur, yang pertama mereka minta adalah kepada Allah. Wahai Rabbku, garamku sudah habis. Ya, subhanallah. Dan ini yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita berkata kepada kita, ibu, sendalnya sudah mulai rusak. Kita bilang begini sebelum kita berkata, nanti insya Allah ibu belikan. Kita bilang dulu ke anak kita, minta dulu sama Allah. Ya, minta dulu sama Allah.
dan kita berusaha untuk menjadi teladan yang baik. Kalau kita pengen anak-anak kita itu benar-benar akidahnya lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita jadi contoh yang baik. Nah, hari ini misalnya ibu ndak ada beras untuk dimasak. Nah, ibu mau minta dulu sama Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, berikanlah beras untuk bisa dimasak. Ya, subhanallah, ini merupakan sebuah pendidikan yang baik bagi anak-anak kita. Maka apapun ibu-ibu yang saat ini ibu-ibu rasakan, minta kepada Allah. Saya tidak tahu apa masalah ibu-ibu yang di sini, tapi saya yakin semua kita punya masalah. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan pasangannya, ada yang diuji dengan bisnisnya, ada yang diuji dengan anak-anaknya, ada yang diuji dengan tetangganya, ada yang diuji dengan kawannya. Semua punya masalah, tapi kita masih punya sebuah solusi. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini pasangan kita belum solih, minta kepada Allah, ya Rabb, solihkanlah pasanganku. Kalau hari ini anak-anak kita belum solih, minta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Kalau hari ini tetangga kita belum solih, minta kepada Allah agar Allah berikan hidayah. Kalau hari ini kita diuji oleh Allah dengan orang tua kita, kita minta kepada Allah, wahai Rabbku, berikanlah hidayah untuk orang tuaku. Minta kepada Allah, minta kepada Allah. Dan perbanyak memohon kepada Allah ibu-ibu pada waktu kita berpuasa, karena ada 3 orang yang dakwanya itu, yang doanya itu diijabah oleh Allah. Orang yang berpuasa sampai dia iftar, as-shaim hatta yuftir. Yang kedua adalah doa orang-orang yang sedang safar, al-musafir. Yang ketiga adalah doanya orang-orang yang dizalimi. Siapapun di antara teman-teman yang saat ini merasa terzalimi, maka jangan pernah bersedih, karena itu Allah sedang inginkan engkau, wahai kawanku, wahai saudariku, untuk banyak-banyak meminta kepada Allah, dan saat-saatnya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian wa idza sta'anta fasta'in billah. Ini juga penting. Kalau engkau memohon pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Sering-sering berdoa ini. Allahumma ya Allah, a'inna, tolonglah kami, ala zikrika, untuk senantiasa mengingatmu, wa syukrika, dan senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan senantiasa mengerjakan ibadah yang terbaik. Bahkan kalau ibu-ibu memahami bacaan surah Al-Fatihah kita, maka kita akan dapati sebuah ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu artinya kepada engkau kami menyembah, dan kepada engkau pula kami memohon pertolongan. Ya subhanallah. Jadi ibu-ibu salat itu dalam rangka sedang memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah Bu, lisan ini tidak mampu untuk berzikir mengucapkan subhanallah tanpa pertolongan dari Allah. Saya tidak mampu untuk bisa menulis di papan tulis ini kecuali atas pertolongan dari Allah. Mata kita tidak mampu untuk bisa berkedip begini kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu pernah dengar nggak ada orang matanya tuh melongo gini aja, nggak berkedip-kedip? Itu sampai dioperasi loh. Ya subhanallah. Jadi mata kita bisa berkedip begini tuh subhanallah pertolongan dari Allah. Sampai begini ya subhanallah. Kata Syekh Utsaimin, ini perlu kita resapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata beliau, kalau ada orang berwudu, yang A dia berwudu saja, yang B dia berwudu dengan mengatakan dalam dirinya, ya Allah, saya tidak bisa berwudu kecuali atas pertolongan dari Engkau. Maka kata Syekh Utsaimin, yang B ini Allah berikan pahala lebih banyak daripada A. Subhanallah. Kenapa? Karena dia merasa tidak bisa berwudu kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan zikir yang kita baca apa ibu-ibu? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Ya subhanallah. Dan ini penting sekali untuk benar-benar kita itu minta tolong tuh kepada Allah. Karena orang yang minta tolong kepada Allah dari berbagai masalah kehidupan, maka Allah akan kasih jalan keluar. Dan jalan keluarnya itu tidak kita duga-duga. Subhanallah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Subhanallah. Kadang kita tuh punya masalah, pusing di kepala kita, itu bukan karena masalahnya yang besar, tapi karena kita belum banyak minta tolong sama Allah. Ya, sekarang apa aja masalah yang ada di depan kita, pertama yang kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hamba memohon kepadamu. Ya Rabb, tolonglah hamba. Terus
terus minta kepada Allah. Jangan sampai terlepas barang sedikit pun, dan jangan pernah mengatakan saya bisa karena kecerdasan yang saya miliki. Misal, naudzubillah summa naudzubillah. Karena sesungguhnya ilmu yang saat ini Allah berikan kepada kita itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas, wa'lam annal ummata. Nah, ini juga bab akidah lagi nih. Law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Lihat ibu-ibu, kalau ada orang mau memberikan manfaat kepada kita, itu tidak akan bisa terjadi kecuali semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya ini berhubungan erat. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Begitu pula sebaliknya, kalau ada orang ingin memberikan bahaya kepada kita, kalau ada orang ingin memberikan keburukan kepada kita, itu tidak akan terjadi kalau Allah belum takdirkan kepada kita. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Aqlam itu jamak dari qalam. Qalam itu pena. Aqlam itu pena-pena. Aqlam pena-pena. Maksudnya di sini adalah catatan takdir. Masih ingat enggak ibu-ibu? Takdir itu ada berapa? Yang pertama, takdir yaumi. Yang kedua, sanawi. Yang ketiga, hauli. Yang keempat, umri. Ya, baik. Wah, ini sudah pernah ini kita lewati. Katanya mbaknya ada 4 tapi yang tercatat 3. Begitu kah? Sedikit saya mau menjelaskan ini. Karena sebentar lagi nih kita akan berjumpa dengan yang namanya takdir sanawi. Kapan itu takdir sanawi? Di malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu ada yang dinamakan dengan takdir sanawi. Disitulah takdir-takdir manusia Allah ganti, Allah tuliskan. Takdir sanawi, takdir yaumi, dan umri. Berarti saya bahasnya 3 ya? 3. Baik, berarti ini saya ambil, kan ada berbeda pendapat. Ada ulama yang menjadikan takdir ini 4, ada yang 3. Baik, berarti yang pernah ibu-ibu dapatkan hauli, umri, dan yaumi. Umri seumur hidup. Seumur hidup tuh maksudnya ditakdirkan di Lauhil Mahfuz, begitukah? Pas di rahim. Takdir hauli tahunan. Yang di Lauhil Mahfuz belum saya jelaskan ya. Takdir yaumi yang harian. Ya, oke. Nah, ibu-ibu, jadi di sini nih Allah sudah mentakdirkan kita. Ya, mentakdirkan semua apa yang akan terjadi kepada kita. Nah, apa yang bisa merubah takdir? Ya, kata Imam Ibnul Qayyim, yang bisa merubah takdir itu adalah doa. Ya, subhanallah. Pertanyaan ibu-ibu, bagaimana kalau kita itu tadi kan kata Rasulullah SAW, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena sudah diangkat. Kita sudah dicatat nih sama Allah Subhanahu wa taala takdirnya. Wa jaffatis suhuf, dan sudah mengering ya, catatan-catatannya sudah mengering. Berarti kalau begitu kita sudah ditentukan nih mana yang akan terjadi kepada kita, mana yang tidak akan terjadi. Kalau begitu, apakah kita harus beramal? Coba ibu cerna baik-baik. Kalau takdir sudah ditentukan oleh Allah, untuk apa kita beramal? Jawabannya apa, Bu? Yang dilakukan oleh kita hari ini untuk setahun, untuk seumur hidup, apakah kita bahagia, apakah kita sengsara, itu sudah ditentukan oleh Allah. Nah, pertanyaan saya, kalau begitu untuk apa kita beramal? Iya, Bu, jawabannya kita harus tetap beramal. Tapi kenapa? Untuk beribadah, untuk merubah takdir buruk. Beramalah kalian, itu hadis ya. Beramalah kalian maka akan dimudahkan jalannya. Ada lagi, mendapatkan rahmat Allah. Santi, ada lagi? Ampun, karena kita pun tidak tahu 1 jam lagi kita ditakdirkan apa oleh Allah Azza wa Jalla. Karena ketidaktahuan kita, 1 menit lagi, 2 menit lagi, 1 jam lagi, apa yang terjadi kepada kita, maka kita harus beramal. Bisa dipahami nggak, Bu? Coba sekarang, kalau misalnya Mbak Irma nih sama Allah sudah ditakdirkan, misalnya besok Mbak Irma mau dapat uang 10 juta misalnya. Mbak Irma kira-kira sekarang mau berusaha, misalnya suami Mbak Irma deh, untuk cari nafkah atau tinggal di rumah? Kalau besok mau dapat uang 10 juta tinggal di rumah. Tapi nyatanya suaminya
Suaminya Bu Irma tahu nggak kalau besok mau dapat 10 juta? Nggak tahu. Jadi suaminya Bu Irma keluarkan mencari nafkah. Itu contoh kecilnya, Bu. Bisa dipahami nggak ibu-ibu? Kalau kita sudah ditakdirkan oleh Allah, sebulan lagi kita hafal 1 juz, maka kita akhirnya tidak mau menghafal. Karena kan nanti sudah ada 1 juz kita hafal. Karena kita nggak tahu bulan depan kita akan menyelesaikan 1 juz, maka kita beramal. Nah, ini yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak. Ya, ini Masya Allah bagus sekali. Coba ibu-ibu banyak dengarkan tuh ceramah-ceramah Syekh Abdul Razak. Ya, Masya Allah bagus sekali dalam membahas masalah takdir. Karena kita tuh nggak tahu apa yang akan terjadi kepada kita esok hari, maka kita harus beramal, Bu. Dan kalau kita beramal, maka akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang dia beramal kebaikan, maka akan Allah berikan hidayah. Orang-orang yang dia beramal keburukan, maka Allah akan sesatkan. Itu ada dalam Al-Quran. Jadi akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan kita boleh memilih mau lewat kanan atau lewat kiri, ya kan? Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah memberikan kepada kita hambanya untuk bisa memilih mau jalur istiqomah atau jalur yang tersesat. Jadi jangan pernah kita mengatakan atau menyalahkan takdir kalau kita ternyata disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita pilih jalan yang tersesat. Syekh Abdul Razak mengatakan, celakalah orang yang ketika dia bermaksiat kepada Allah kemudian dia mengatakan kan sudah ditakdirkan oleh Allah, padahal dia tahu dia bisa memilih. Ketika ada kemaksiatan di depan, maka dia akan melewati kemaksiatan ini atau dia berbelok untuk tidak melewati kemaksiatan ini. Bisa dipahami ibu-ibu? Jadi kita nih sebagai hamba Allah terus berikhtiar, terus beramal, terus meminta kepada Allah, berdoa. Barang siapa yang dia beramal salih, barang siapa yang dia berdoa kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan yang lurus. Tapi barang siapa yang dia tidak beriman, barang siapa yang dia tidak mau bergerak, barang siapa yang dia tidak mau beramal, tidak mau berikhtiar, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan sesatkan. Masya Allah, bab pembahasan takdir ini, Bu, tidak bisa dibahas 1 sampai 2 kali pertemuan karena memang kitabnya besar itu. Coba catat kitabnya, di antara kitabnya ya ada namanya Aqidah Wasithiyah. Ini bagus nih, kitab Aqidah Al-Wasithiyah. Baik, kita bahas sebentar lagi. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kepada kita, barang siapa yang menjaga Allah, kita sudah tahu apa arti dari menjaga Allah, tajiduhu amamaka, maka engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Maksudnya apa? Setiap kali kita memiliki sebuah masalah, problem di dalam kehidupan kita, maka pertolongan Allah itu begitu dekat dengan kita. Ya, subhanallah. Dan inilah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Semua problemnya akan Allah bantu. Ya subhanallah. Dia butuh uang untuk menyekolahkan anaknya, Allah kasih. Pengen umroh, Allah kasih jalannya. Pengen belajar Al-Quran, Allah gerakkan hati orang untuk memberikan link kepadanya belajar Al-Quran. Ya subhanallah. Pengen bermajlis ilmu, Allah gerakkan hati kita untuk membuka flyer, ada kajian. Akhirnya kita ikut kajian. Ya subhanallah. Jadi apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan ini Allah kasih. Ya Masya Allah. Ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fisyiddah. Ini penting banget. Kalau kita nih lagi dalam keadaan senang, lagi dalam keadaan bahagia, kemudian kita ingat Allah. Sebelumnya saya mau bertanya dulu ke ibu-ibu. Bu, manusia itu kapan sih banyak mengingat Allah? Apakah dalam keadaan senang atau dalam keadaan sedang ditimpa musibah? Sedang ditimpa musibah ya Allah tolonglah hamba ya Allah, begitulah kira-kira ya. Nah di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya ada banyak tuh orang-orang yang dia dalam keadaan senang lupa dengan Allah. Maka kata Rasulullah SAW, kalau engkau lagi senang, kalau engkau lagi bahagia, maka ingatlah Allah, bersyukurlah kepada Allah. Kalau demikian maka engkau akan temui di masa-masa sulit, Allah akan menolongmu. Ya subhanallah. Ini penting banget Bu. Jadi yang namanya mengingat Allah itu bukan cuma di masa-masa sulit, tapi juga di masa-masa kita sedang ada, di masa-masa kita sedang senang, sedang bahagia. Karena yang namanya bersyukur itu bukan dikala diberikan nikmat, tapi kita juga diharuskan bersabar ketika ditimpa sebuah ujian. Ya subhanallah. Wa'alam, ini nih, annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Subhanallah. Orang kalau sudah yakin dengan ini maka hidupnya tenang. Wa'lam, ketahuilah bahwasanya apa yang tidak menimpamu tidak akan pernah menimpamu. Seorang muslim kalau dia punya
keyakinan seperti ini, maka seharusnya dia tidak perlu takut yang sangat. Kemarin pas ada wabah corona itu, ya, pandemi itu, sekarang juga masih pandemi ya. Kita percaya bahwasanya ada yang namanya virus corona itu ada. Corona itu ada. Tapi kita menjikapinya tidak perlu dengan keadaan yang sangat-sangat khawatir. Karena tidak akan bisa menimpa seseorang. Seseorang itu nggak kena virus corona kalau Allah belum mengizinkan, ya kan? Seseorang dimanapun dia berada, saya punya teman Bu, dia sudah benar-benar memegang protokol kesehatan. Ya, jadi keluar itu pakai sarung tangan, masker lapis-lapis, ya subhanallah, itu sudah berusaha kan? Ya sudah, kalau sama orang juga nggak bersalam-salaman, ya sudah benar-benar berusaha lah, cuci tangan rajin, subhanallah. Qadarullah terkena virus corona. Jadi kita yakin bahwasanya sesuatu yang menimpa kita itu tidak akan bisa terjadi kalau Allah belum tuliskan. Tapi kalau Allah sudah tuliskan, maka pasti akan menimpa kita. Jadi tidak perlu ada khawatir terlalu berat. Ya. Wa ma asabaka lam yakun liyukhtiaka. Lihat, dan apa yang menimpamu tidak akan pernah meleset darimu. Subhanallah. Kalau Allah sudah mentakdirkan kita misalnya terjatuh di tangga, maka kita jatuh di tangga, ya, nggak akan meleset sedikit pun. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri. Subhanallah. Ketahuilah, wa'lam. Bu, kalau ada kata-kata wa'lam, ketahuilah, ini menunjukkan sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, bahwasanya pertolongan Allah itu begitu dekat dengan orang-orang yang sabar. Subhanallah, subhanallah. Orang-orang yang sabar itu Allah akan berikan pahala yang unlimited. Allah akan berikan pahala yang tanpa batas. Bisa jadi kita mengatakan kepada si fulana, wah dia hidupnya enak, dia hidupnya nggak ada masalah, padahal dia hidupnya ada masalah, tapi dia bersabar dan tidak mengeluh. Yang namanya kehidupan di dunia ini sawang sinawang. Kita lihat kehidupan orang begitu indah, orang lihat kehidupan kita begitu indah, padahal semuanya diuji masing-masing. Dan kita diminta ketika ada ujian itu kita bisa bersabar. Karena yang namanya sabar itu terbagi menjadi 3. Ingat enggak? Kira-kira apa tuh? Ya, ini pelajaran dasar ibu-ibu. Sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menjauhi larangannya. Sabar dalam menerima takdir. Ya, 3 ini harus dipegang. Ya, subhanallah. Wa annal faraja ma'al karb. Subhanallah. Al-faraj itu, teman-teman, artinya adalah solusi, jalan keluar. Wa annal faraja ma'al karb. Maksudnya jalan keluar itu, kalau ada sesuatu di depan kita itu kesulitan, sesuatu yang sulit, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Ini ya, yang perlu kita bareng-bareng. Ini sebenarnya ilmunya tuh sudah ada di Islam. Coba saya mau tanya, siapa ibu-ibu di sini yang nggak punya masalah atau nggak punya problem? Acungkan tangan. Nggak ada ya? Ada nggak yang nggak punya problem? Nggak ada. Mesti punya semuanya. Subhanallah. Tidaklah Allah berikan masalah ini kepada kita, Bu, kecuali Allah tuh tahu kita itu mampu untuk keluar dari masalah ini, sebesar apapun itu. Tinggal kita itu diminta sama Allah kalau ada masalah. Ya kata Allah, fasta'inu bis sabri was salah. Jalan keluarnya cuma 2. Salat, minta sama Allah, dan bersabar. Kalau kita masih mengeluh, kalau kita masih mengatakan, ya Allah kenapa begini, ya Allah kenapa begitu, artinya kita kurang sabar. Kalau kita masih berusaha menyalahkan Allah dalam setiap masalah, artinya kita belum dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada jalan keluar kecuali kita harus melakukan 2 hal ini, sabar dan salat. Subhanallah. Dan sabar dan salat ini banyak dilupakan oleh kita. Terkadang kalau kita punya masalah, kita belum coba ketuk pintu langitnya Allah, kita sudah mengeluh kepada manusia. Kalau kita punya masalah, terkadang kita ingatnya manusia, bukan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua problem itu ada jalan keluarnya. Baik, kemudian wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Subhanallah. Bu, kalau ibu-ibu itu mengalami kesulitan hidup, yakinlah di depan itu ada kemudahan. Langit tidak selamanya mendung, matahari pun tidak selamanya tenggelam, pasti ada terbitnya. Langit tidak selamanya menurunkan hujan, pasti ada terangnya. Maka berkatalah demikian kepada diri kita masing-masing. Kalaupun ada masalah yang berat, di depan itu sudah dekat dengan
solusi, dengan kemudahan, maka minta kepada Allah, minta kepada Allah. Karena hakikatnya Bu, kata Rasulullah SAW, hidup tuh, Rasulullah SAW pernah menuliskan, beliau menggambarkan begini. Kata Rasulullah SAW, kita hidup itu datang dengan masalah. Terus selesai masalah, ada lagi masalah. Beliau menggambarkan begini. Nah, terus datang lagi, selesai dari satu masalah, ada masalah lagi. Selesai dari satu masalah, ada masalah lagi. Sampai selesai masalah ini, dia meninggal. Jadi orang kalau bilang, saya nggak mau punya masalah, ya meninggal. Loh, kalau sudah meninggal nggak ada masalah, ya. Tapi nanti ada pertanggungjawaban di akhirat. Ya, subhanallah. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf ibu-ibu kalau ada kesalahan dalam penyampaian.